Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah maba'du. Sahabat Mahasantri Mahat Ali Al-Maliki, dan juga pemirsa YouTube channel Mahat Ali Maliki yang berbahagia. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dan dikirimkan kepada kita. Terutama yang akan kita bahas adalah permasalahan sholat gaib bagi pasien corona. Pertanyaannya begini: apa hukumnya sholat gaib bagi pasien corona? Perlu kita ketahui bersama sebelum kita menjawab tentang boleh tidaknya sholat gaib bagi pasien corona, maka kita lebih dulu harus tahu apa dalil diperbolehkannya atau disyariatkannya sholat gaib. Sholat gaib berdasar atau berdalilkan pada hadis Rasul, di mana Rasulullah mensolati gaib bagi Raja Najasyi yang meninggal pada waktu itu. Redaksinya perkiraan begini: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiya fil yaumil ladzi mata fihi. Kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi pada hari kematiannya tersebut. Kemudian beliau mengajak sahabat-sahabat untuk pergi ke tempat sholat, lalu membuat shaf bersama mereka dan juga menyolati gaib bersama mereka 4 kali takbiran. Tentu secara fikih tata cara sholat gaib sama seperti halnya tata cara sholat jenazah, dilaksanakan 4 takbir tanpa ada rukuk, tanpa ada sujud, dan tanpa tasyahud. Akan tetapi yang menjadi problem sekarang adalah boleh atau tidak bagi kita untuk mensolati gaib bagi pasien corona. Yang menjadi titik poinnya itu bukan pada pasien coronanya, akan tetapi boleh tidaknya sholat gaib dilakukan bagi jenazah yang masih dalam satu daerah. Tentu fakta-fakta yang telah beredar bahwa sesungguhnya pasien corona hanya boleh disolati oleh tenaga medis dan juga keluarga terdekat, yang itu harus melalui proses yang ketat, seleksi yang ketat, dan juga harus memenuhi protokol kesehatan yang ketat, sehingga semua ataupun mayoritas masyarakat hampir semuanya tidak bisa menyolati secara langsung sholat jenazah. Oleh karena itu ulama di sini berbeda pendapat. Dalam hal ini terbagi 2 pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat jumhur yang mengatakan bahwa sholat gaib tidak boleh dilaksanakan apabila mayit atau jenazahnya masih dalam satu daerah. Sehingga yang menjadi tolak ukur adalah ada tidaknya mayit itu dalam daerah tersebut. Sehingga apabila masih dalam satu daerah, wajib baginya untuk sholat jenazah. Namun pendapat kedua berbanding terbalik. Salah satunya pendapat yang diikuti atau dipedomani oleh Imam Romli dan juga Imam Ibnu Qasim, bahwasanya yang menjadi tolak ukur diperbolehkannya sholat gaib bukan pada ada tidaknya mayit itu dalam suatu daerah, akan tetapi bisa atau tidaknya seseorang menghadiri prosesi pemakaman tersebut. Apabila seseorang bisa menghadiri pemakaman secara langsung tanpa ada kesulitan atau udzur, maka prioritasnya adalah sholat jenazah. Akan tetapi jika merasa sulit untuk menghadirinya, maka yang menjadi prioritas adalah sholat gaib. Sehingga sholat gaib diperbolehkan secara fakta ataupun berdasar pertanyaan tadi
maka kita bisa menelisik atau bisa berpedoman pada pendapat kedua, pendapatnya Imam Romli dan Imam Ibnu Qasim yang membolehkan sholat ghaib atas dasar kesulitan hadir atau tidaknya. Nah, referensi yang kita ambil salah satunya ada di kitab Fathul Mu'in beserta hasyiahnya I'anatul Thalibin juz 2 halaman 221 dan juga kitab Buhyatul Mustarsyidin halaman 119. Nah, di dalam I'anatul Thalibin disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Ibnu Qasim khilafuhu wa nasu ibaratihi al-muttajah annal mu'tabara al-masyaqqatu wa adamuha. Bahwa yang menjadi pedoman atau tolak ukur menurut Imam Ibnu Qasim dan Imam Romli, yang menjadi tolak ukur sholat ghaib adalah sulit tidaknya orang tersebut untuk menyolati secara langsung. Fahaitsu syaqqal huduru walau fil baladi likibariha wa nahwiha sahhat. Apabila seseorang berhalangan hadir karena merasa sulit, maka diperbolehkan atau sah hukumnya untuk sholat ghaib. Nah, begitu juga sebaliknya apabila merasa mudah untuk menghadirinya, maka dianjurkan atau lebih prioritas adalah sholat jenazah. Oleh sebab itu, berdasar pertanyaan di atas, boleh atau tidak, maka jawabannya adalah boleh. Berdasar faktual yang ada, maka boleh hukumnya bagi masyarakat untuk mensolati ghaib pasien-pasien corona karena kesulitan kita menghadiri secara langsung prosesi jenazah karena adanya tuntutan protokol kesehatan dan juga seleksi-seleksi yang ketat untuk bisa mensolati secara langsung. Sekian pembahasan hukum terkait dengan problematika fikih. Akan kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.